Selamat datang dan selamat bergabung di SMP YPPK Seminari Petrus Van Diepen bagi peserta didik baru yang sudah mendaftarkan diri dan diterima di sekolah ini. Pada kesempatan ini, kami akan menampilkan video pengenalan lingkungan sekolah bagi adik-adik sekalian yang sudah bergabung. Video ini akan dibagi dalam beberapa episode. Dan dalam episode yang pertama, kita akan bersama-sama mendengarkan informasi dan penjelasan dari Pater Kepala Sekolah tentang hal-hal penting di sekolah ini. Selamat menyaksikan. Salam sejahtera, Ibu Bapa, staf pengajar, teristimewa para siswa-siswi baru SMP YPPK Seminari Petrus Van Diepen angkatan tahun 2021-2022 yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan sedikit lingkungan sekolah kita, dan saya juga akan membagikan sedikit kurikulum vitae atau identitas saya sendiri sebagai kepala sekolah di lembaga SMP YPPK Seminari Petrus Van Diepen. Nama lengkap saya Julianus Korain. Nama panggilan Yulko. Saya angkatan kedua dari Seminari Petrus Van Diepen. Saya ditabis menjadi imam pada tanggal 13 Agustus 2020 dan saya diberi tugas oleh Bapak Uskup untuk menjabat sebagai kepala sekolah SMP YPPK Seminari Petrus Van Diepen. Dalam masa perkenalan lingkungan sekolah untuk siswa-siswi baru kelas 7, saya akan membagikan sedikit sejarah singkat berdirinya Seminari Petrus Van Diepen. Pada tanggal 29 Juni tahun 2005, Monsinyur Hilarion Datus Lega mendirikan sebuah lembaga seminari menengah dengan nama lengkap Seminari Petrus Van Diepen atau yang sering disingkat SPVD. Seminari Petrus Van Diepen adalah nama uskup pertama Keuskupan Manokwari Sorong. Seminari Petrus Van Diepen adalah model seminari menengah yang terbuka. Sejak angkatan kedua tahun 2006, sekolah menerima siswa-siswi putri, siswa-siswi Protestan, dan siswa Muslim untuk menambah nuansa pergaulan persaudaraan yang wajar antar para seminaris. Yang berikut saya akan memperkenalkan juga visi misi dari lembaga SMP YPPK Seminari Petrus Van Diepen. Yang pertama, visi: membentuk citra seminaris yang cerdas secara utuh dan matang dalam segi spiritual, intelektual, dan mental moral demi terwujudnya calon agen pastoral yang mengabdi gereja dan bangsa. Yang kedua, misi. Pertama, memberdayakan para seminaris untuk mencintai pencerdasan dalam segi spiritual,
sanitas, intelektual, siensia, dan fisik, mental, moral atau sanitas demi terwujudnya calon agen pastoral yang mengabdi gereja dan bangsa. Yang kedua, menghadirkan komunitas pembelajar yang bercita rasa Katolik, mengutamakan pembelajaran yang terbuka dan toleran dalam membentuk kebersamaan sosial yang beragam. Yang ketiga, menanamkan dalam diri siswa seminaris mentalitas agen pastoral yang tahan uji dan berbakti bagi gereja dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan pribadi dewasa dan utuh melalui pengalaman berelasi, refleksi, aksi, dan evaluasi secara berkelanjutan dengan semboyan atau moto yang sering dikenal bersama, yaitu Cor Unum et Anima Una, yang artinya sehati dan sejiwa. Para siswa-siswi kelas 7 yang saya cintai, saya akan membagikan sedikit tugas dan wewenang atau tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah di lembaga SMP YPPK Seminari Petrus Van Diepen. Pertama-tama, kepala sekolah itu sebagai pimpinan utama yang bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan pembelajaran serta membina pendidik dan tenaga kependidikan, serta membina hubungan kerjasama dengan kepala dinas, dengan kepala bidang SMP, dengan pengawas SMP, dengan pihak yayasan, dengan komite sekolah, dan juga masyarakat luas. Kepala sekolah melaksanakan penataan lembaga SMP YPPK Seminari dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan program-program yang telah disusun bersama Dinas Pendidikan, bersama yayasan, Dewan Seminari, dan Dewan Guru. Yang kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan para pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Yang ketiga, menerbitkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras atau sarana prasarana dan perangkat lunak, sebut saja peraturan-peraturan sekolah, tata tertib sekolah, tata upacara, dan sebagainya. Yang keempat, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah, misalkan bersama pendidik, orang tua siswa, dan siswa itu sendiri. Sedangkan yang bersifat ekstern, yakni dengan pihak yayasan dan juga dengan pihak dinas pendidikan Kabupaten Sorong. Para siswa-siswi kelas 7 yang saya kasihi dan saya banggakan, pada situasi ini, pembelajaran ini, kami tidak langsung mempertemukan saudara-saudari adik-adik di dalam sekolah ini, tetapi kami berusaha memperkenalkan sekolah ini melalui video ini supaya adik-adik
membantu adik-adik untuk mengenal, memahami sedikit lembaga sekolah kita ini. Situasi COVID ini memang situasi yang sulit, situasi yang memberi kesusahan bagi kita sendiri, bagi lembaga ini, dan juga bagi adik-adik sendiri, para siswa-siswi dan juga orang tua. Tetapi dari lembaga ini berusaha menghidupkan suatu kebiasaan baru atau yang sering dikenal dengan new normal. Kita berani keluar dari diri kita, dari ketakutan-ketakutan, terutama dari virus yang kita alami ini, untuk kita mendobrak keluar, membangun sekolah kita ini dengan ritme-ritme kehidupan yang baru, yang kiranya membantu adik-adik para siswa-siswi dan juga lembaga ini supaya kita menjamin mutu bersama lembaga, menjaga juga mutu yayasan kita sebagai persekolahan Katolik dan juga masyarakat luas. Akhir kata, saya sebagai Kepala SMP Seminari Petrus Van Diepen mengucapkan terima kasih kepada para siswa-siswi sekalian yang dengan keterbatasan, dengan kesusahan, dengan caranya sendiri sudah mau bergabung, mau belajar bersama di lembaga ini. Apapun yang terjadi, apapun kesulitannya, apapun tantangannya, kita sekalian sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, kita tetap tekun dengan tugas-tugas kami sebagai guru dan para siswa-siswi sebagai murid. Kita akan belajar bersama, berbagi bersama, kita saling memperkaya satu sama lain agar kita tetap sehat sejiwa seperti moto sekolah kita, untuk membangun gereja, membangun masyarakat di Indonesia secara umum dan juga di tanah Papua secara khusus. Jangan lupa untuk adik-adik sekalian supaya selalu memperhatikan protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak kalau ada di rumah bersama keluarga atau ketika ada di sekolah bertemu bersama teman-teman lain, atau yang sudah ada di asrama bisa menjaga jarak supaya kita memutus mata rantai COVID yang diperjuangkan oleh pemerintah kita ini, agar kita membantu mereka untuk memberantas secara bersama-sama. Sekian dan terima kasih untuk adik-adik. Saya menyebut adik-adik karena saya sudah pernah di lembaga ini. Adik-adik siswa-siswi kelas 7 yang saya cintai, tetap semangat, tetap menjaga kebersamaan kita sebagai cor unum et anima una, satu hati satu jiwa membangun Seminari Petrus Van Diepen. Demikian penjelasan dari Pater Kepala Sekolah tentang hal-hal penting seputar sekolah ini. Pada episode selanjutnya, kita akan mendengarkan bersama perkenalan dari para guru dan pegawai yang bertugas di seminar ini. Selamat menyaksikan.